Halo semuanya. Di sini kelompok kami akan membahas soal transportasi tidak seimbang dengan solusi awal LC dan optimasi SS. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nasitya Nugring Sarji, NIM 20 2018 006, Anissa Solihah, NIM 20 2018 007, Nanda Pravitasari, NIM 20 2018 027, dan Rizky Dwi Septi Harini, NIM 20 2018 033. Nah, selanjutnya masuk pada soal transportasi tidak seimbang. Salah satu perusahaan roti memiliki pabrik di beberapa kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Tangerang. Dari ketiga pabrik tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam perusahaan, persediaan dari setiap kota adalah 45 unit untuk Jakarta, 45 unit untuk Bandung, dan 70 unit untuk Tangerang. Sedangkan permintaan dari berbagai provinsi adalah 40 unit untuk Jawa Barat, 50 unit untuk Jawa Tengah, dan 60 unit untuk Jawa Timur. Ini merupakan tabel dari soal yang kita berikan. Pertanyaannya adalah, bantulah perusahaan roti tersebut untuk mengetahui biaya angkut dari pabrik ke konsumen. Nah, dari soal yang tadi, kita menggunakan solusi awal LC atau least cost. Least cost adalah biaya yang terkecil. Maka, dari soal didapatkan tabel seperti ini. Tinggal kita substitusikan permintaan pada setiap provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat 40, Provinsi Jawa Tengah 50, Provinsi Jawa Timur 60. Kemudian kita substitusikan kapasitas dari setiap kota. Jakarta yaitu 45, Bandung juga 45, Tangerang 70. Nah, pada total kapasitas dan total permintaan ini belum seimbang, artinya tidak seimbang. Masih ada yang kurang, karena 150 dengan 160. Nah, ini adalah tabel dari soal yang tadi. Setelah kita mengetahui total permintaan dan total kapasitas belum seimbang, sehingga kita harus menambahkan kolom artificial atau destination. Karena pada kasus tidak seimbang, ditambahkan satu kolom tambahan di tempat tujuan, dan setiap biaya pada kolom ini bernilai 0. Nah, kita menggunakan solusi awal LC atau least cost, yaitu nilai yang terkecil. Maka kita mengurutkan terlebih dahulu nilai yang terkecil, yaitu Jakarta ke artificial, bernilai 0 dengan urutan pertama. Kita samakan, yang bernilai 0 kita beri urutan yang pertama. Selanjutnya Jakarta ke Jawa Timur bernilai 2, kita urutkan 2. Tangerang ke Jawa Barat kita beri urutan 2. Selanjutnya Bandung ke Jawa Barat kita beri urutan 3 karena bernilai 3. Setelah itu Jakarta ke Jawa Barat dan Jakarta ke Jawa Tengah bernilai sama 4, maka kita beri urutan sama 4. Nah, selanjutnya Tangerang ke Jawa Tengah bernilai 5, kita beri urutan 5. Tangerang ke Jawa Timur bernilai 6, kita beri urutan 6. Dan Bandung ke Jawa Tengah bernilai 7, kita beri urutan 7. Dan yang terakhir Bandung ke Jawa Timur bernilai 8, kita beri urutan 8. Setelah itu kita mencari maksimal pengiriman dari nilai yang paling terkecil, yaitu bernilai 0 dengan urutan 1, dengan cara meminimumkan antara SI dan DJ. Yang pertama saya pilih pada yang ini. Maka kita akan mencari minimum dari 10 dan minimum dari 45. Maka minimumnya adalah 10, sehingga 10 kita kurangkan 10 hasilnya 0. 45 kita kurangkan dengan 10 hasilnya 35. Nah, maka didapat nilai minimumnya pada kolom sini yaitu 10. Nah, karena permintaan pada kolom artificial sudah bernilai 0, sehingga
untuk kolom ini sudah tidak bisa melakukan pengiriman lagi, dan kolom ini juga sudah tidak bisa melakukan pengiriman lagi. Nah, lanjut pada urutan yang kedua, yaitu Jakarta ke Jawa Timur atau Tangerang ke Jawa Barat. Boleh memilih salah satu. Saya memilih Jakarta ke Jawa Timur terlebih dahulu, sehingga kita memaksimalkan pengirimannya dengan cara meminimumkan 60 dengan 35, yaitu 35. Sehingga 35 kita kurangkan 35 hasilnya 0, 60 kita kurangkan 35 hasilnya 25, sehingga didapatkan nilai minimumnya yaitu 35. Nah, karena pada kapasitas untuk Jakarta sudah bernilai 0, sehingga untuk Jakarta ke Jawa Barat, Jakarta ke Jawa Tengah sudah tidak bisa melakukan pengiriman lagi. Nah, lanjut pada urutan selanjutnya, yaitu masih urutan yang kedua, yaitu Tangerang ke Jawa Barat. Kita sama meminimumkan 40 dengan 70, yaitu 40, sehingga 40 kita kurangkan 40 hasilnya 0, 70 kita kurangkan 40 hasilnya 30, didapat nilai minimumnya yaitu 40. Nah, karena pada permintaan untuk Jawa Barat sudah bernilai 0, sehingga untuk Bandung ke Jawa Barat sudah tidak bisa melakukan pengiriman lagi. Nah, lanjut pada urutan yang ketiga. Karena urutan yang ketiga sudah tidak bisa melakukan pengiriman, maka kita lanjut urutan yang keempat. Karena dua-duanya sudah tidak bisa melakukan pengiriman lagi, maka kita lanjut pada urutan yang kelima, yaitu Tangerang ke Jawa Tengah. Sama, kita juga memaksimalkan pengirimannya dengan cara meminimumkan 50 dengan 30, yaitu 30. Sehingga 30 kita kurangkan 30 hasilnya 0, 50 kita kurangkan 30 hasilnya 20. Didapat nilai minimumnya yaitu 30. Nah, karena pada kapasitas untuk Tangerang sudah 0, maka pengiriman Tangerang ke Jawa Timur sudah tidak bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk pada urutan yang keenam. Nah, karena urutan yang keenam sudah tidak bisa melakukan pengiriman, kita lanjut pada urutan yang ke-7, yaitu Bandung ke Jawa Tengah, dengan cara meminimumkan 20 dengan 45, yaitu 20, sehingga 20 kita kurangkan 20 hasilnya 0, dan 45 kita kurangkan 20 hasilnya 25, maka didapat nilai minimumnya yaitu 20. Nah, karena permintaan pada Jawa Tengah sudah 0, maka sudah tidak bisa melakukan pengiriman. Nah, selanjutnya kita masuk ke urutan yang 8, yaitu Bandung ke Jawa Timur. Kita mencari maksimal pengirimannya dengan cara meminimumkan 25 dengan 25. Nah, karena sudah sama sehingga minimumnya yaitu 25. Kita kurangkan 25 semua, nilainya sudah 0, maka kita dapat minimumnya yaitu 25. Ini adalah hasil akhir dengan kita menggunakan solusi awal LC least cost untuk transportasi tidak seimbang, sehingga kita mencari nilai TC-nya yaitu 35 kalikan 2 ditambah 10 kita kalikan 0, dan selanjutnya maka yaitu TC-nya yaitu 35 kali 2 tambah 10 kali 0 tambah 20 kali 7 tambah 25 kali 8 tambah 40 kali 2 tambah 30 kali 5, didapat TC-nya yaitu 640. Selanjutnya, optimasi dengan stepping stone. Nah, kita sudah mencari solusi awal dengan cara LC, sudah didapat tabel sebagai berikut. Cara stepping stone yaitu memilih var non-basis untuk dijadikan var basis, atau mencari entry variable dengan cara mencari opportunity cost untuk setiap variabel non-basis. Untuk mencari opportunity cost dengan cara loop. Var non-basis yang pertama yaitu X11. Di sini loopnya seperti ini, perhitungannya yaitu 4 dikurangi 2 ditambah 8 dikurangi 7 ditambah 5
dikurangi 2 yaitu 6. var non basis yang kedua X21 dengan loop seperti ini, kemudian perhitungannya 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikurangi 7 yaitu negatif 1. var non basis yang kedua yaitu X12 dengan loop seperti ini, dengan perhitungan 4 dikurangi 2 ditambah 8 dikurangi 7 yaitu 3. var non basis yang keempat X33 dengan loop seperti ini, dengan perhitungan 6 dikurangi 8 ditambah 7 dikurangi 5 yaitu 0. Variabel non basis yang kelima yaitu X24 dengan loop seperti ini, dengan perhitungan 0 dikurangi 0 ditambah 2 dikurangi 8 yaitu negatif 6. var non basis yang keenam atau yang terakhir yaitu X44 dengan loop seperti ini, dengan perhitungan 0 dikurangi 0 ditambah 2 dikurangi 8 ditambah 7 dikurangi 5 yaitu min 4. OC atau opportunity cost masih ada yang negatif. Di sini ada negatif 1, negatif 6 dan negatif 4. Nah, di sini kita pilih paling negatif yaitu negatif 6 di var non basis X24. Karena masih ada yang negatif, kita cari tabel iterasi yang pertama. Nah, di sini yang paling negatif tadi kan X24 yaitu negatif 6. Ini lognya. Kemudian kita cari yang paling minimal dari 10 dan 25 yaitu 10. Berarti di sini kita tambahkan 10, di sini kita kurangkan 10 yaitu 0. Di sini kita tambahkan 10 yaitu 45, di sini kita kurangkan 10 yaitu 15. Kita dapatlah tabel iterasi pertama. Kemudian kita selidiki variabel masuk atau entering variabel untuk iterasi kedua. Nah, kita dapat seperti ini. Karena OC atau opportunity cost-nya masih ada yang negatif, yaitu di X21, maka kita cari tabel iterasi kedua. Nah, di sini loop untuk X21, 20 dan 40, kita cari yang paling minimum yaitu 20. Maka di sini kita tambahkan 20 sama dengan 20, dikurangkan 20 sama dengan 20. Di sini kita tambah 10 sama dengan 50, di sini kita kurangkan 20 sama dengan 0. Nah, kita dapat tabel iterasi kedua sebagai berikut. Kemudian kita selidiki variabel masuk atau entering variabel untuk iterasi ketiga. Nah, di sini kita dapat seperti ini, dan ternyata masih ada yang bernilai negatif OC-nya, yaitu di X33. Karena masih ada yang negatif, maka kita cari tabel iterasi ketiga. Lognya seperti ini untuk X33. 15 dan 20 kita cari yang paling minimal atau yang paling sedikit, yaitu 15. Maka di sini kita tambahkan 15 sama dengan 15, di sini kita kurangkan 15 sama dengan 0, dan di sini kita tambahkan 15 sama dengan 35, di sini kita kurangkan 15 sama dengan 5. Kemudian kita dapat tabel iterasi ketiga. Nah, kita selidiki lagi variabel masuk atau entering variabel untuk iterasi keempat. Dan ternyata OC atau opportunity cost-nya sudah tidak ada yang negatif, maka kita dapat TC 35 kali 3, 5 kali 2, ditambah 50 kali 5, ditambah 42 kali 2, ditambah 15 kali 6, ditambah 10 kali 0 sama dengan 545. Jadi kita dapat simpulkan total biaya angkut yang dibutuhkan dari pabrik roti ke konsumen adalah 545. Untuk pemblokiran ada di video yang kedua.
Terima kasih, semoga bermanfaat.